Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa pada pagi hari ini di mata pelajaran yang berbeda. Kalau biasanya saya akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, di pertemuan istimewa ini kita akan membahas akidah akhlak mengenai iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kita akan bahas pada pertemuan pagi hari ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian qada dan qadar Allah. Kedua, dalil qada dan qadar Allah. Yang ketiga, ilustrasi contoh qada dan qadar Allah. Kita akan bahas satu persatu mengenai dari pengertian qada dan qadar Allah yang berisi tentang pengertian menurut bahasa, menurut istilah, dalil qada dan qadar Allah beserta artinya. Kita akan bahas juga mengenai ilustrasi contoh qada dan qadar Allah. Oke, yang pertama mengenai pengertian qada dan qadar Allah. Pengertian qada terlebih dahulu. Menurut bahasa yaitu hukum, kehendak, pemberitahuan, dan bisa juga berarti penciptaan. Adapun menurut istilah, qada mempunyai arti ketentuan atau ketetapan Allah terhadap makhluk-makhluknya yang sudah ada sejak zaman azali, di mana segala sesuatu itu belum terjadi. Nah, itu tadi pengertian dari qada menurut bahasa dan juga menurut istilah. Bahwasanya qada itu bisa diartikan sebagai kehendak, hukum, pemberitahuan menurut bahasanya. Kalau menurut istilahnya ada suatu ketetapan Allah yang sudah jauh-jauh ditetapkan Allah pada zaman azali sesuai dengan kehendak irodahnya Allah sendiri. Terus selanjutnya kita akan membahas pengertian qadar. Qadar menurut bahasa adalah kepastian, ukuran, atau peraturan. Menurut istilah, qadar adalah ketentuan Allah yang pasti terjadi terhadap para makhluk-makhluknya, yang mana ketentuan tersebut sudah ditentukan pada zaman azali sesuai dengan kehendak irodahnya. Mungkin kalau kita kurang cermati, kurang kita pahami antara arti dari qada dan qadar Allah itu hampir sama. Yang membedakan bahwasanya kalau qada masih perencanaan dan qadar itu sudah terlaksana, pelaksanaannya atau kepastiannya. Selanjutnya mengenai dalil qada dan qadar Allah. Sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini berhubungan dengan takdir Allah, bahwasanya ada takdir Allah yang sudah pasti atau sudah tetap, ada juga yang bisa ditawar sesuai dengan usaha makhluknya. Selanjutnya, contoh ilustrasi pada qada dan qadar Allah. Di sini ada gambar bayi, gambar orang menikah, dan gambar keluarga kecil. Gambar disebut ilustrasinya bahwasanya bayi di atas tersebut sudah ditetapkan akan menjadi anak dari kedua pasangan itu, menjadi anak dari keluarga itu sebelum dia diciptakan, sebelum dia dilahirkan. Nah, itu qadanya. Kalau qadarnya bahwasanya dia lahir di dunia dan hidup di keluarganya, itu adalah qadarnya. Walaupun qadanya sudah ditetapkan sama Allah pada zaman azali. Yang itu tadi ilustrasi atau contoh dari qada dan qadar Allah. Apabila ada yang kurang paham atau kurang memahami dari apa yang saya jelaskan,
jangan lupa tetap dibaca buku pegangannya. Sekian, apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada saya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas juga masih tentang qada dan qadar Allah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.